Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Salam pagi, Pak. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul lagi nih anak-anak pada mata pelajaran animasi 2 dimensi. Nah, alhamdulillah pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas yang namanya animasi komputer dan animasi tradisional, di mana animasi tradisional merupakan animasi yang dalam pembuatannya itu dibuat melakukan teknik frame by frame dan dilakukan secara manual menggunakan tangan di atas kanvas gitu anak-anak. Nah, Bapak juga ini ingin mencoba mengingatkan anak-anak nih, apakah di sini anak-anak masih ingat mengenai animasi komputer lawan dari animasi tradisional nih? Bagaimana? Apakah ada yang masih ingat? Halo anak-anak, gimana nih? Rahman masih ingat mungkin? Atau Muhammad Irfan? Muhammad Irfan sudah senyum-senyum, masih ingat ya? Bagaimana nih animasi komputer? Bagaimana Muhammad Irfan? Suaranya belum terdengar? Nah, belum terdengar ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, lanjutkan. Ya Pak, sebentar dulu ya Pak ya. Jadi animasi komputer mah per frame-nya itu dibuat secara digital Pak, pakai komputer, jadi cepet gitu Pak. Nah, betul sekali tadi kata Muhammad Irfan, walaupun tadi agak kesendat dikit ya, karena mic-nya belum nyala anak-anak. Nah, betul sekali bahwasannya animasi komputer itu dalam pembuatannya itu dibuat secara digital dengan menggunakan bantuan software. Nah, adapun software yang bisa digunakan, pertama ada yang namanya Adobe Animate, lalu kedua ada yang namanya Adobe After Effects, dan software-software yang lainnya. Mungkin di sini anak-anak juga udah pada tahu gitu. Nah, setelah kita membahas animasi komputer, Bapak pada pertemuan minggu lalu menugaskan anak-anak untuk menonton salah satu contoh dari animasi komputer yang ditayangkan di televisi. Nah, siapa nih yang mau memberi contohnya nih? Barangkali di sini ada yang sudah menonton, Nabil, mungkin Nasarul, Narahman, bagaimana? Saya Pak mau Pak. Boleh, Narahman, bagaimana nih? Contohnya itu SpongeBob Pak. Terus ada Doraemon juga. Nah, betul sekali. Ini memberikan contohnya dua ya. Mantap sekali, mantap Narahman. Nah, siapa nih selain Narahman yang mau memberikan contoh? Iya Pak, mau memberikan contoh. Bagaimana Nabil? Contohnya apa saja nih? Ada Dragon Ball Pak, sama Kapten Tsubasa. Nah, betul sekali. Itu salah satu contoh animasi 2 dimensi yang ditampilkan di televisi juga nih. Ih, kok Nasarul megang HP terus ya? Apakah Nasarul memperhatikan atau tidak ya? Coba Bapak tanya nih sekarang. Nasarul, halo? Hadir Nasarul? Iya Pak. Oke, tadi teman-teman Nasarul udah nyebutin nih beberapa contoh animasi yang ditayangkan di televisi. Kalau menurut Nasarul, apa coba contohnya? Itu Pak, FTP, SCTV Pak. Waduh, ini jawabannya sudah tidak nyambung nih Nasarul. Bagaimana nih? Nah, lain kali Nasarul ketika Bapak sedang memberikan pembelajaran kepada kalian, tolong diperhatikan ya. Lalu untuk handphonenya simpan terlebih dahulu, dan apabila Bapak memperbolehkan untuk menggunakannya, baru digunakan ya Nasarul. Siap Pak, maaf salah Pak. Oke, siap, dimaafkan ya untuk saat ini Nasarul, dan kedepannya semoga bisa lebih baik lagi. Oke, supaya tidak mengganggu fokus kita dalam pembelajaran pagi kali ini, kita lanjut saja ke pembelajaran pada pagi kali ini. Boleh dilanjut slide-nya? Nah, dilanjut lagi sampai ke pengertian coba. Nah, berdasarkan penjelasan tadi ya, kita sudah membahas yang sudah dipelajari pada minggu lalu, bahwasannya animasi 2 dimensi itu merupakan salah satu jenis animasi yang mempunyai sifat yang datar dalam tampilan visualnya gitu. Nah, dalam pembuatannya tadi sudah disebutkan animasi itu ada dua, ada yang dibuat secara digital dan ada yang dibuat secara tradisional atau dilakukan dengan manual kalau tradisional itu anak-anak. Nah, boleh dilanjut slide-nya. Nah, selanjutnya, di sini setelah kita memahami apa itu animasi 2 dimensi, maka kita harus tahu juga nih, fungsi dari animasi 2 dimensi itu untuk apa ya anak-anak. Nah, fungsi yang pertama, animasi 2 dimensi itu digunakan sebagai perantara komunikasi atau sebagai penghubung antara
si pembuat film animasi terhadap si penonton dari animasi tersebut atau teman-teman di sini yang suka nonton animasi. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai media presentasi materi tertentu. Misalkan mau menjelaskan materi tentang pencernaan dan lain sebagainya gitu. Anak-anak di sini bisa menggunakan tampilan animasi sebagai media yang membantunya gitu. Dan yang ketiga yaitu menunjang dunia periklanan. Nah, di sini apabila anak-anak ada yang memiliki produk yang mau diiklankan nih, bisa menggunakan animasi 2 dimensi sebagai media perantara periklanannya anak-anak. Nah, setelah Bapak menjelaskan mengenai fungsi dari animasi 2 dimensi, di sini anak-anak apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Pak, saya Pak izin bertanya Pak. Boleh. Nah, Rahman, bagaimana pertanyaannya? Jadi kenapa sih animasi bisa digunakan sebagai media presentasi materi tertentu Pak? Nah, bagus sekali nih pertanyaan dari Narahman berkaitan dengan fungsi animasi sebagai penunjang materi presentasi tertentu. Di sini sebelum Bapak menjawab lebih dalam lagi nih, apakah ada anak-anak yang ingin membantu Bapak untuk menjawabnya? Boleh Pak, saya Pak. Nah, boleh sekarang Nasarul, fokusnya sudah kembali nih. Bagaimana Nasarul jawabannya? Ya, menurut saya karena animasi itu bisa mengilustrasikan keadaan yang cukup sulit untuk diilustrasikan. Nah, betul sekali. Paling segitu saja Pak jawabannya dari saya. Nah, betul. Katanya tadi Nasarul bahwasannya animasi itu bisa mengilustrasikan keadaan yang sangat sulit sekali. Tadi Bapak juga sudah menyebutkan misalkan dalam sebuah materi organ pencernaan itu bisa dianimasikan gitu anak-anak. Nah, kebetulan Bapak waktu kuliah di pendidikan multimedia itu pernah dapat nih anak-anak project animasi membuat media pembelajaran berbasis animasi. Di dalamnya itu membahas mengenai organ pencernaan gitu, dan itu tuh ternyata anak-anak bayarannya atau royalti yang didapatkan oleh kitanya itu sangat cukup besar sekali. Dan di sini anak-anak itu sangat beruntung karena bisa mendapatkan pembelajaran animasi sejak dari masa sekolah menengah kejuruan, dan nanti ketika bekerja itu sangat bisa diaplikasikan sekali anak-anak. Oke. Apabila cukup, Narahman bagaimana, cukup jawabannya? Cukup Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, siap. Nah, karena kita sudah tahu nih apa fungsinya animasi, dan ternyata peluang animasi itu sangat besar sekali di dunia industri media kreatif itu anak-anak. Maka di sini Bapak akan memberitahu nih prinsip apa saja yang harus anak-anak tekankan dalam pembuatan animasi nih. Ada 12 prinsip. Tapi di sini Bapak hanya akan menjelaskan 6 prinsip saja. Oke, boleh dilanjut? Nah, boleh dimulai saja videonya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan 12 prinsip animasi itu dari film Tom and Jerry nih anak-anak. Nah, prinsip yang pertama ada prinsip straight ahead action and pose to pose, atau gerakan dari satu posisi ke posisi lainnya. Di sini terlihat ketika si Jerry itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya anak-anak. Nah, lalu kita lanjut ke prinsip yang kedua. Kita tunggu ini selesai dulu ya anak-anak. Nah, prinsip yang kedua ada yang namanya secondary action atau gerakan yang mengikuti gerakan sebelumnya, di mana gerakan ini itu untuk supaya animasinya itu terlihat lebih realistis anak-anak. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan ya anak-anak mengenai 6 prinsip dasar animasi. Untuk selanjutnya, sisa dari penjelasan mengenai prinsip dasar animasi akan dicari oleh anak-anak. Di sini Bapak akan menugaskannya itu secara berkelompok, yaitu ada 2 kelompok. Kelompok pertama Syahrul sama Irfan, kelompok kedua Nabil sama Rahman ya anak-anak. Oke, untuk tugasnya anak-anak mencari 6 prinsip dasar animasi yang belum Bapak sebutkan dan nanti dipresentasikan ya anak-anak. Nah, oke. Bagaimana nih kelompok Narahman? Apakah sudah selesai? Sudah Pak, kelompok kami sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai ya. Untuk kelompok Nasarul bagaimana? Sudah selesai? Nasarul, Irfan, halo? Sudah Pak. Oke, mantap. Sudah selesai. Sudah siap untuk mempresentasikan ya. Mau kelompok siapa dulu nih yang mempresentasikan? Saya Pak.
Boleh kelompok Nanabil, gimana? Iya. Boleh dari Nanabil ya. Iya Pak, saya yang mau presentasikan. Jadi Gimana nih Nanabil? Senyum-senyum aja. benar tanda itu apa disebutin ya? Ya, sebutin aja. Iya iya benar. Maaf. Ya Pak, jadi dari hasil diskusi kelompok kami, prinsip 6 prinsip yang kami cari di internet ada anticipation atau gerakan ancang-ancang, lalu ada squash and stretch, yaitu gerakan yang lentur, yakni mengerut dan mengembang, lalu ada staging, yaitu sudut pengambilan yang tepat yang membuat penonton seperti merasakan pada keadaan tersebut, Pak. Oke, terima kasih kelompok Nanabil sudah bisa mempresentasikannya dengan baik nih. Karena ini kelompok pertama, Bapak kasih reward untuk kelompok pertama ini sudah berani tampil duluan nih. Nah, rewardnya itu berupa penambahan nilai nih untuk kelompok pertama, yaitu Narahman sama Nanabil ya. Bapak catat dulu ya namanya. Oke, sudah ya, untuk kelompok pertama dapat penambahan nilai karena sudah berani nih. Kita lanjut ke kelompok yang kedua, silahkan. Ya Pak, tapi sebelumnya dapat reward nggak Pak? Sebelumnya dapat reward, tapi beda, ini makanan nih. Ya. Oke, sip, yuk. Semangat. Pak, ya kalau dari kelompok 2 sendiri, pertama tuh ada exaggeration, yaitu gerakan yang berlebihan gitu Pak. Terus ada solid drawing, bayangan yang seolah-olah tuh dia tuh nyata. Kemudian yang terakhir tuh ada appeal. Appeal ini karakter yang unik dari tiap tokoh gitu Pak. Oke, siap. Terima kasih kelompok 2 nih. Nah, Irfan sama Nah Sahrul nih dapat reward juga ya, tapi makanan ini. Tapi untuk semuanya aja lah dapat rewardnya. Makanannya Poki yang lagi happening saat ini ya. Oke, terima kasih nih anak-anak sudah antusias nih dalam pembelajaran Bapak kali ini. Bapak simpulkan bahwasannya di sini anak-anak sudah bisa nih mengetahui 6 prinsip dasar animasi lagi. Selain yang sudah Bapak jelaskan tadi, dan semoga nanti ketika kita praktek membuat animasi secara langsung di komputer dapat diterapkan ya anak-anak. Mungkin sekian untuk pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan yang dilakukan oleh Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.